kabarnya hari ini, minggu ini? Ayo, penasaran kan nih? Coba kamu lihat, senyumin dulu semua nih hari ini. Mana senyum terbaik? Hehe. Nah, hari ini kembali lagi sama Kakak Olan. Kita mau sekolah minggu, kita mau ibadah hari ini, kita mau siapin hati kita mau semangat, kita mau seger lagi. Terus seperti biasa, kita ajak teman-teman yang lain yang ikut ibadah, kita ajak semua yang ada di rumah yang ikut ibadah, supaya kita bisa hari ini menikmati hadirat Tuhan. Sekarang kita mau angkat lagu penyembahan, kita angkat lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap kita mau ulang lagi lagu penyembahan ini, kita mau sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Akan minta semua tutup matanya, lipat tangannya, fokuskan hati dan pikiran adik-adik semuanya ke Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagi sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak ada hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, untuk hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami Tuhan Yesus akan kumpul lagi Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan boleh pimpin sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus boleh menjadi ibadah yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan hati yang tulus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, berkati Tuhan setiap pelayan yang akan bertugas di hari ini Tuhan Yesus. Bahkan juga adik-adik sekolah minggu Tuhan, yang memberkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman. Tuhan Yesus boleh pimpin, Tuhan Yesus boleh sertai kami semua dalam ibadah kami. Biarlah kami Tuhan boleh beribadah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera hanya kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, kiranya ada hal-hal tidak menyenangkan Tuhan Yesus, hal-hal yang ingin mengintervensi, Tuhan kiranya boleh putuskan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan boleh beribadah dengan baik. Kami siap beribadah Tuhan Yesus. Kami mohon pimpinan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ada semuanya katakan amin. Oke deh semua. Sekarang kita mau siap-siap. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyanjungkan nama Tuhan. Sekarang ada deh semua pakai gerakan yang paling maksimal. Harus badannya segar, bugar, kayak kakaknya lagi semangat banget gitu. Jangan lupa kita peregangan dulu sedikit 5 detik aja supaya badan kita lentur. Nah sekarang kita mau angkat lagu pujian Yesus pokok. Oke? Siap? Siap? Oke, let's go. Oh, oh, Oke, sekarang masih semangat kan? Baru satu lagu, kakak mau ajak kita angkat satu lagi pujian. Kita masih mau happy sama Tuhan Yesus. Kita menikmati hadirat Tuhan Yesus. Ini hari ini juga kita masih mau semangat. Kita akan lagu kedua. Let's go. Hari
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam apa? Dalam Tuhan. Ada semuanya nih. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita mau angkat lagu juga ya. Tepuk tangan semuanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka dan bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik, kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita mau dengerin firman Tuhan di hari ini, kita mau dengerin hal yang terbaik hari ini. Kita sekarang mau angkat lagu pujian firman. Kita mau siapin hati kita, dan semuanya sikap yang lurus, sikap yang berdoa. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Allah ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, sekarang kami yang mendengarkan firman Tuhan,
Kiranya Tuhan Yesus boleh memberi Tuhan hati dan pikiran kami terbuka untuk biarlah Tuhan firman boleh masuk ke dalam setiap hati adik-adik dan teman-teman semuanya Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati kakak yang kamu bawa firman. Biarlah Tuhan Yesus firman yang kakak sekolah minggu boleh bawakan boleh menjadi kekuatan dan hikmat dan rema bagi semua yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang membawa firman, kiranya Tuhan boleh sucikan, kuduskan Bapa supaya dia boleh membawakan dengan baik Tuhan Yesus. Bapa di surga, sekarang kami ingin duduk diam dengan firman-Mu Tuhan Yesus, biar Kau Tuhan yang memimpin semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jumpa lagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kakak yang akan bawakan renungan. Kakak akan mengajak adik-adik untuk merenungkan dan juga belajar dari sifat seorang pribadi. Siapa kali ini yang kakak akan bawakan? Seorang pribadi yang bernama Timotius. Nah, siapa yang udah pernah dengar nama Timotius? Saya belum pernah dengar. Oh ya udah kak, itu ada suratannya kan? Suratnya, ayat Timotius di Alkitab, betul. Ya, nah sekarang kakak akan membawakan, mengajak adik-adik merenungkan sifat apa yang kita bisa ambil dari Timotius. Yang dimana Timotius masih sangat muda, sudah dipakai menjadi pelayan Tuhan, menjadi asisten Paulus, menjadi teman sepelayanan Paulus. Jadi ayat inti dari hari ini adalah, dari kali ini renungan ini adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Ingat ya adik-adik, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ini ayat adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dan Timotius saat itu mendengarkannya. Dia masih sangat muda, ya, butuh nasihat, ya. Of course dia butuh nasihat dari papa rohaninya atau dari teman sepelayanan yang senior, yaitu Paulus. Nah, nasihat ini yang dikasih kepada Timotius yang pada saat itu bukan belajar, dikasih tugas untuk mengambil tugas sebagai menggembalakan jemaat di Efesus. Bayangkan segitu sangat muda, sekitar umur 33 ya, 33 itu masih sangat muda, menggembalakan jemaat yang usianya otomatis lebih tua dari dia. Bagaimana untuk menasihatinya? Tentunya di sini Rasul Paulus menasihatkan seperti itu. Dan Rasul Paulus menekankan, ya, memotivasi Timotius, jangan seorang pun mengatakan engkau muda, rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi kalau kita pun waktu kita masih kecil, masih muda, ya, kita harus menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ya, ada ingat ayat ini ya. Jadi jangan merasa rendah diri kalau ada masih, aku kan masih kecil, belum bisa gini-gini. Tidak. Ya, Tuhan memakai kita untuk semua tujuan yang mulia, yaitu satu, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah satu, semua fokus adalah untuk kemuliaan Tuhan sendiri, ya, untuk kemuliaan Allah. Nah, sesuai dengan tema yang di depannya adalah aku dilahirkan untuk menjadi teladan. Nah, kakak menyinggung sedikit. Kita semua orang percaya akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus dan percaya akan kuasa kebangkitannya, ya, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, itu semua dipercaya kalau kita dijadikan oleh Tuhan Yesus, dijadikan oleh Allah. Dan Allah menjadikan kita, ya, memberikan kita hidup untuk tujuan tertentu, yaitu tujuannya satu adalah semuanya berpusat pada untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, oleh karena tujuan kita sebagai orang Kristen adalah memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, memuliakan Tuhan banyak hal, ya. Memuliakan Tuhan adalah dilakukan dengan melakukan setiap firman Tuhan, dengar perkataan firman Tuhan, sehingga pada saat kita melakukan semua aktivitas kita sendiri-sendiri, bukan cuma di gereja, ya, bukan cuma berdoa, apapun yang kita lakukan sebagai posisi kita, mau kita jadi pelajar, ya, mau kita jadi seorang pekerja, ya, orang lain bisa melihat Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Nah, itulah menjadi teladan bagi semua orang, ya, bagi orang-orang percaya, baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, yang kita pelajari sekarang, mungkin sedikit kita akan lihat sekilas bagaimana karakter seorang Timotius. Mungkin adik-adik belum banyak dengar tentang Timotius, ya. Timotius itu siapa, ya, dan bagaimana, ya, Timotius itu. Nah, Timotius itu adalah lahir dan dibesarkan di Listra.
ya, satu provinsi di Kilikia. Sekarang itu daerah ya sono-sono di Turki ya, daerah Turki ya, daerah Turki, jauh-jauh dari sini, jauh ya, dari Turki, di daerah Turki. Dan Timotius itu punya papa bangsa Yunani, ya, punya mama bangsa Yahudi, dan punya nenek yang namanya Louis, ya, bangsa Yahudi. Nah, mamanya namanya Eunike dan neneknya namanya Louis. Ini sering keluar loh kalau lagi acara cerdas cermat Alkitab. Siapa mamanya Timotius? Eunike. Siapa neneknya Timotius? Louis. Nah, Ibu Eunike dan nenek Louis inilah yang sangat berperan besar dalam membina iman, pertumbuhan iman Timotius. Dari kecil, sekecil adik-adik ya, ini seperti adik-adik sekarang nih, suka mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua nih, kayak adik-adik ini sekarang nih. Nah, itulah Timotius. Ya, jadi Timotius sudah didengarkan atau didekatkan dengan Injil, ya, sudah bergaul akrab dengan Injil sejak kecil. Nah, boleh diketahui arti namanya Timotius apa sih? Arti nama Timotius itu adalah orang yang saleh. Ya, sesuai kan? Orang yang saleh. Timotius artinya orang yang saleh. Jadi orang yang selalu menghormati Tuhan, honoring of God. Jadi selalu menghormati Tuhan. Jadi Timotius itu diberi nama orang yang saleh, ya, oleh orang tuanya. Nah, memang Timotius jadi orang yang saleh, ya. Nah, sekarang ya punya cerita Timotius besar dari kecil ya, akrab dengan firman Tuhan, ya kan, jadi taat dan setia. Terus umur 15 tahun menjadi pelayan Tuhan, dan dia berjumpa dengan Paulus di Listra. Itu dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, di Listra. Nah, Paulus memilihnya sebagai pembantunya yang baru. Pembantu bukan dari pembantu ceknya, tapi asisten untuk dalam pelayanannya. Nah, habis itu dia bekerja sama dengan Paulus, maksudnya menjadi asistennya Paulus kemana-mana. Dan Paulus sangat mempercayai dia dan sangat menyayangi dia, karena Paulus melihat bahwa dia itu hati dengan sepikir dengan Paulus. Ya, dia tidak mencari kepentingan sendiri, semuanya hanya untuk kepentingan Kristus Yesus. Ya, di situ ada, dia bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 21 sampai 22. Ya, sehati dan sepikir, ya, sehati dan sepikir. Sehingga Paulus sering banyak menyebut di surat-suratnya nama Timotius, dan bahkan sampai itu dia menyebutnya kalau anak rohaninya, anaknya adalah Timotius. Itu di kisah 1 Kisah 4 ayat 17, ya, 1 Kisah 4 ya, 1 Kisah 4 ayat 17. Nah, jadi bisa lihat kalau Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohani, ya. 1 Korintus 4 ayat 17. Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohani, ya. Nah, di situ kita lihat. Nah, bagaimana kisahnya Timotius itu, ya. Kisahnya Timotius itu sehingga dia mempunyai kualitas hidup yang baik, hidup pelayanan yang baik. Ya, tentunya satu, dia saleh dengan dengaran. Satu, dia tadi baca firman Tuhan, dia bergaul dekat dengan Injil. Ya, pada saat dia disuruh Paulus, dia mau. Jadi dia setiap dikasih tugas oleh Paulus, mau berat atau sedikit kecil, dia menerima dengan tulus dan melakukannya dengan tanggung jawab dan setia. Ya, itulah yang Paulus suka dari dia. Dan dia taat dan dengar-dengaran. Pada saat dia diberikan untuk mandat untuk menjadi gembala di Efesus, tentunya dia ya lumayan jiper juga ya. Dia masih umur 33 tahun, terus habis itu harus masih muda mengembangkan jemaat yang notabene jemaatnya mungkin jauh lebih tua dari dia, yang harus menasihati dan memegang mereka semua. Dan tentunya dia butuh mentoring dari Paulus. Nah, inilah nasihat Rasul Paulus kepada dia, ya. Yang satu, Paulus bilang, ya, pemimpin harus berwibawa, ya. Kita sebagai anak Tuhan juga harus punya wibawa sebagai anak Tuhan. Dan wibawa itu bukan dari materi, kecantikan, kecakapan, kemolekan, ya. Even kepintaran sendiri, ya. Tapi juga harus dari teladan hidup kita. Teladan hidup kita apa? Ya teladan yang kita aktivitas sehari-hari itu harus menjadi teladan. Yang satu, dalam perkataan dan perbuatan. Ya, jadi kalau kita harus ngomong harus sesuai dengan perbuatan. Misalnya kalau kita tahu tidak boleh menipu, tidak boleh cheating, ya, tidak boleh nyontek tuh. Apa? Firman Tuhan, nggak boleh nyontek. Tahu-tahu guru sekolah minggu nggak lihat di sekolah, atau miss di sekolah nggak ngelihat, dia nyontek, kagak tahuan, tapi Tuhan tahu. Nggak sesuai kan perkataan dan perbuatan. Ya, ya. Jadi harus perkataan, perbuatan harus sama saja. Nggak apa-apa, sekali-sekali ini nggak apa-apa. Nah, Timotius diajarkan untuk mempunyai teladan dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Jangan cuma ngomong doang, gitu misalnya ya. Jadi harus mempunyai integritas yang tinggi untuk menjadi teladan, sehingga mempunyai wibawa, sehingga orang melihat Kristus dalam hidup kita. Nah, itu teladan. Ya. Teladan bukan dari fisik, tapi dari kelakuan tingkah laku sehari-hari. Perkataan. Yang kedua, teladan apa nih? Teladan dalam kasih, kesetiaan, dan juga kekudusan. Teladan dalam kasih, kesetiaan, kekudusan. Nah, di dalam jemaat, kalau waktu ini perumpamaan jemaat kan nanti ada yang
suka ngelawan apa enggak, tapi kita harus tetap mengasihi, terus harus tetap memperhatikan kebutuhan mereka. Nah, kita juga punya teman, misalnya nggak suka sama kita ya boleh kita tetap tegur, kita tetap mengasihi dia, ya itu wajar ya. Kalau memang ada suka selek-selek, tapi kita tetap mengasihi dia. Dan kalau ada orang kesusahan kita tolong, itu teladan dalam kasih. Nah, terus dalam kesetiaan, ya, apapun yang terjadi tetap bergantung sama Tuhan Yesus Kristus. Karena tahu kasih dan kuasa Tuhan melebihi dunia ini, tidak akan berubah dan melebihi dari segala pun kasih dan kuasa Tuhan. Sandaran Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita itu tetap kita pegang, ya, integritas atau bukan integritas, iman yang tinggi, iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus Kristus, sehingga menjadikan dia pemimpin yang setia loh, Timotius itu, ya. Yang ketiga, ya, dalam kekudusan harus menjaga diri kita, harus menjaga semua hal emosi kita, ya, dari godaan-godaan. Nah, itu perlu Roh Kudus, ya, Roh Tuhan, ya. Jadi Paulus menekankan, ya, supaya kita sebagai orang-orang muda ini jangan menganggap remeh, tapi hidup dengan teladan yang baik. Teladan apa? Perkataan sesuai dengan perbuatan, dengan teladan dalam kasih, ya, dalam kasih, kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam kekudusan. Nah, semua ini dinasihatkan kepada Timotius, dan Timotius mendengarnya. Justru itu ada di dalam ayat 1 Timotius 4 ayat 12, dan dilakukannya, sehingga Timotius mempunyai kualitas hidup pelayanan yang sangat baik. Nah, yang kita bisa runutin semuanya, ya, kesimpulannya adalah satu, ya, sebagai orang muda jangan dianggap rendah, tapi teladan bagi semua orang. Satu, kita lihat dari karakter Timotius. Satu, Timotius apa? Belajar dekat dengan firman Tuhan, suka belajar firman Tuhan. Yang kedua, Timotius mempunyai integritas atau reputasi yang baik di mana-mana. Ya, tadi perkataan sesuai dengan perbuatan, ya. Yang ketiga adalah Timotius adalah pemimpin yang setia, yang taat dan beriman pada Kristus. Ya, apapun yang sedih tetap dia mempunyai iman yang teguh terhadap Kristus. Yang keempat, Timotius sangat memperhatikan orang lain seperti kata Rasul Paulus, ya. Sehingga di dalam kisah-kisah kalau dibaca semuanya, ya, Timotius sebagai anak rohaninya Paulus. Anak rohaninya Paulus. Disebut anak. Di 1 Korintus 4 ayat 17, ya. Di situ adik-adik bisa lihat ya, bagaimana Paulus menyebutnya sebagai anak rohaninya. Nah, kita pun sebagai orang-orang muda, 1 Korintus 4:17. Kita pun sebagai orang-orang muda juga harus meniru, mengambil sikapnya Timotius. Orang muda, anak kecil juga bisa. Adik-adik sudah akrab dengan firman Tuhan, ya kan? Terus menjadi teladan bagi semua bisa. Bagi teladan dari mama, papa, ya, saudara, ya, dalam kehidupan dan perbuatan yang ada. Tadi satu, teladan dalam perkataan sesuai dengan perbuatan. Yang kedua, dalam kasih, ya, dalam kasih kesetiaan kepada Tuhan. Ya, mau nggak mau harus sekolah minggu, mau nggak mau harus begini, harus berdoa, ya, tetap apapun itu pegangannya Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang ketiga adalah kekudusan, ya. Dan ini semua minta Roh Kudus menguatkan kita, menguatkan adik-adik juga berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus berikan aku semua ketetapan, aman, kekuatan dalam kehidupanku untuk menjalankan semua firman Tuhan. Ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidupku. Dan aku dilahirkan dengan tujuan untuk menjadi teladan bagi semua orang. Itulah yang Tuhan mau, sehingga intinya Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Nah, itu contoh dari kita belajar dari Timotius. Nah, sekian adik-adik. Ya, itulah sekian kita belajar semua tentang Timotius. Ya, jadi adik-adik, kita orang muda, tetapi jangan menganggap kita bukan muda, tapi kita bisa jadi teladan. Kita bisa jadi teladan, walaupun orang muda jadi teladan bagi orang sekeliling kita. Ya, teladan dalam hal bagi orang percaya, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jadi ini kalau mau minta ini ayat pegang, ya, 1 Timotius 4, ya. Bukan hanya Timotius, bukan hanya orang muda, tapi ada sendiri dari kecil yang sudah dengar firman, ada bisa jadi teladan juga. Karena ada kita jadikan teladan-teladan semua menjadi teladan Kristus, membawa teladan Kristus kepada dunia ini. Itulah misinya Tuhan, dan itu tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kita, orang lain melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Nah, kata bacain lagi, ya, ayatnya lagi, ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, Dedek, ya, itu adalah ayatnya, ayat intinya. Ya, kita belajar dari sifat dan karakter seorang yang bernama Timotius. Ya, Dedek, sekian firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Dedek, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
atas kasih setia Tuhan Yesus yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kasih-Mu terdahsyat, ajaib dan berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan baik ya. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, kami tahu Tuhan Yesus mempunyai masa depan kami, membimbing kami Tuhan Yesus, menjaga kami dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus, kalau kami walaupun kami masih kecil, tapi kami bisa menjadi teladan Kristus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Asal Tuhan dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, dan kami mau dengar-dengaran, dan kami mau dengar-dengaran seperti Timotius, dan membaca firman dan berdoa, dan tetap Tuhan Yesus menjadi sandaran kehidupan kami Tuhan. Dan tetap kasih, kesetiaan, dan kekudusan kami pertahankan, kami perlihatkan dalam kehidupan kami dengan bantuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, kesehatan kami, keluarga kami, mama papa kami, dan juga Tuhan Yesus semua pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni dosa kami akan segala perbuatan kesalahan kami dalam kehidupan kami, maupun kami dalam mendengarkan firman, membawakan firman dalam pelayanan kami, dan semuanya Tuhan ampuni, dan bungkus kami dengan kuasa dalam Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih, bungkus kami Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala mara bahaya penyakit, dari virus-virus Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Teman-teman, Saya mau kesaksian mengkakian kalau kalau Tuhan Tuhan Yesus itu baik, baik udah udah sembuhin buin papi papi saya saya yang sakit sakit. Tuhan Tuhan Yesus itu baik baik banget. banget. Mana jempolnya? Udah mama. Oke adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah meninggikan nama Tuhan, kita udah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah di hari ini. Kita mau selesaikan ibadah hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Kita mau siapkan hati kita mau lipat tangan atau mata. Kita akan lagu pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau di hari ini Tuhan Yesus, kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami sudah meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapak, biar kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami boleh lakukan hari ini, pelayanan hari kami ini Tuhan Yesus, ibadah kami hari ini Tuhan, boleh kiranya memuliakan nama Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan adik-adik sekolah minggu dalam aktivitas mereka, dalam kesibukan mereka di sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus boleh berkati setiap
apa yang mereka lakukan, jerih payah mereka lakukan Tuhan Yesus telah berbuah baik Tuhan. Boleh memberkati juga sekolah, aktivitas studi segala macam ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kiranya boleh sertai, pimpin dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Memberkati juga Tuhan mama, papa, orang tua dan keluarga dari anak-anak sekolah Yesus. Memberkati mereka Tuhan dalam pekerjaannya, dalam setiap kesibukannya Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pimpin Bapak. Memberkati juga Tuhan Yesus kakak-kakak sekolah minggu, kakak pelayanan sudah membantu di hari Tuhan. Biar Tuhan Yesus boleh sertai dalam setiap kesibukannya Tuhan, dalam setiap pekerjaan yang melakukan juga Tuhan Bapa. Tuhan boleh pimpin dan berkati senantiasa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari Tuhan Yesus, untuk kesempatan dan berkat yang kami rasakan Bapa. Kiranya Tuhan, biar semuanya Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati semuanya Tuhan Yesus yang sudah boleh melancarkan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik semua katakan amin. Adik-adik, sampai ketemu di waktu selanjutnya, di minggu depan, di jam yang sama, di hari yang sama, dengan kakak yang lain. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.